Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Sepanjang sejarah umat manusia, satu pola tampak berulang dengan cara yang hampir sama. Ketika kebenaran datang membawa perubahan besar, ia jarang disambut dengan pelukan hangat. Justru sebaliknya, ia sering dihadang oleh keraguan, penolakan, bahkan permusuhan. Dan yang membuat pola ini terasa lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa penolakan itu tidak selalu datang dari orang-orang yang tidak beriman. Dalam banyak peristiwa, penolakan pertama justru muncul dari mereka yang merasa paling memahami ajaran Tuhan. Al-Quran berkali-kali mengisahkan bagaimana para nabi diutus kepada kaumnya, membawa pesan yang jelas dan lurus. Namun reaksi yang muncul hampir selalu sama. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah ratusan tahun. Allah menyebut dalam surah Nuh bahwa beliau menyeru kaumnya siang dan malam, terang-terangan maupun diam-diam. Tetapi yang mengikuti hanya sedikit. Mayoritas tetap bertahan pada keyakinan lama mereka, bukan karena tidak mendengar, melainkan karena tidak ingin meninggalkan kebiasaan dan status yang telah mereka nikmati. Penolakan itu bukan sekadar soal tidak percaya. Dalam banyak kasus, ia berakar pada kesombongan halus yang tumbuh dari rasa cukup. Kaum Nabi Nuh berkata bahwa pengikutnya hanyalah orang-orang lemah. Seolah-olah kebenaran harus diukur dari siapa yang mengikutinya, bukan dari isi pesannya. Ini menunjukkan satu hal penting, manusia seringkali menilai kebenaran bukan dari dalilnya, tetapi dari posisi sosialnya. Pola serupa terlihat pada kisah Nabi Musa, alaihi salam. Bani Israel bukanlah kaum yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyaksikan mukjizat demi mukjizat. Laut terbelah di depan mata mereka. Fir'aun yang zalim ditenggelamkan. Namun setelah itu, mereka tetap meminta dibuatkan berhala. Mereka tetap membantah perintah. Mereka tetap ragu. Ini bukan kisah tentang orang yang tidak tahu, melainkan tentang hati yang belum sepenuhnya tunduk. Al-Quran menggambarkan bagaimana sebagian Bani Israel mengetahui kebenaran, tetapi menyembunyikannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 146 disebutkan bahwa orang-orang yang diberi kitab mengenal Nabi Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Artinya, pengenalan itu jelas. Ciri-cirinya ada. Tanda-tandanya tidak samar. Namun sebagian dari mereka tetap menolak karena alasan yang lebih dalam daripada sekadar kurang informasi. Disinilah pola itu menjadi semakin nyata. Penolakan terhadap kebenaran tidak selalu terjadi karena kebodohan. Ia sering lahir dari kepentingan, fanatisme, atau ketakutan kehilangan posisi. Para pemuka Quraisy bukan orang yang tidak cerdas. Mereka memahami bahasa Al-Quran. Mereka tahu reputasi Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul. Namun ketika risalah itu mulai mengancam tatanan sosial dan ekonomi mereka, penolakan berubah menjadi perlawanan. Ada satu pertanyaan yang jarang diajukan ketika membaca kisah-kisah ini. Mengapa orang-orang yang hidup dekat dengan sumber kebenaran justru menjadi pihak yang paling keras menentangnya? Jawabannya tidak sesederhana karena mereka jahat. Dalam banyak riwayat, yang terjadi adalah benturan antara kebenaran dan kenyamanan. Kebenaran yang sejati hampir selalu membawa perubahan. Ia menggeser kebiasaan lama. Ia menantang struktur yang sudah mapan. Ia membongkar zona aman yang selama ini dianggap stabil. Dan manusia, secara naluriah, cenderung mempertahankan apa yang sudah dikenalnya. Sejarah Islam setelah masa kenabian juga menunjukkan hal yang serupa. Banyak ulama besar yang pada awalnya ditolak oleh masyarakatnya sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara dan disiksa karena mempertahankan keyakinannya tentang kemurnian Al-Quran. Ibnu Taimiyah mengalami penahanan berulang kali karena pandangan-pandangannya dianggap mengganggu arus utama pada masanya. Mereka bukan pembawa ajaran baru. Mereka hanya berusaha mengembalikan umat kepada sumber yang asli. Namun usaha itu tetap memicu resistensi. Ini memperlihatkan bahwa penolakan bukan selalu tanda kesalahan ajaran. Terkadang ia justru menjadi tanda bahwa ajaran tersebut menyentuh titik yang paling sensitif dalam diri manusia. Ketika kebenaran hanya sebatas teori, ia jarang ditentang. Tetapi ketika ia mulai mengubah arah hidup, reaksi pun muncul. Dalam surah Al-A'raf, Allah menceritakan bagaimana kaum-kaum terdahulu berkata kepada para nabi mereka bahwa ajakan itu hanyalah sesuatu yang baru dan asing. Kalimat, "Ini tidak pernah kami dengar dari nenek moyang kami," berulang dalam berbagai bentuk. Alasan itu sederhana, tetapi kuat secara psikologis. Tradisi menjadi tameng. Kebiasaan menjadi pembenaran. Apa yang berbeda dianggap ancaman. Jika diperhatikan lebih dalam, hampir semua penolakan dalam sejarah memiliki benang merah yang sama,
ketakutan terhadap perubahan yang menyentuh kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika risalah Nabi Muhammad SAW mulai menghapus praktik riba, mempersempit ruang kezaliman, dan menuntut keadilan yang merata, sebagian elit Quraisy melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaan mereka. Padahal ajaran yang dibawa bukan untuk meruntuhkan, melainkan untuk meluruskan. Namun bagi mereka yang merasa diuntungkan oleh sistem lama, pelurusan terasa seperti perusakan. Inilah paradoks yang terus berulang. Kebenaran datang untuk memperbaiki, tetapi ia dipersepsikan sebagai ancaman oleh mereka yang tidak siap berubah. Menariknya, Al-Quran tidak hanya menceritakan kisah penolakan itu sebagai sejarah, tetapi sebagai pelajaran yang hidup. Allah tidak menyajikan kisah-kisah tersebut sekadar untuk diketahui, melainkan untuk direnungi. Dalam surah Yusuf disebutkan bahwa pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Artinya, pola itu bukan hanya milik masa lalu. Jika ditarik garis lurus dari kisah para nabi hingga sejarah Islam berikutnya, terlihat bahwa kebenaran sering datang dalam keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mayoritas. Ia tidak selalu muncul dari pusat kekuasaan. Ia tidak selalu didukung oleh tokoh-tokoh besar pada awalnya. Bahkan seringkali ia dimulai dari lingkaran kecil yang tidak dianggap signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pengikut atau dukungan publik di fase awalnya. Banyak nabi memulai dakwahnya dengan minoritas. Bahkan Nabi Muhammad SAW selama bertahun-tahun hanya memiliki sedikit pengikut di Makkah. Namun kualitas iman lebih menentukan daripada kuantitas. Pola ini mengajarkan satu kenyataan yang tidak selalu nyaman untuk diakui. Iman secara formal tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan menerima perubahan besar. Seseorang bisa mengaku beriman, mencintai agama, bahkan mempelajari dalil, tetapi tetap mengalami kegelisahan ketika kebenaran datang mengguncang cara pandangnya yang lama. Karena itu, sejarah para nabi bukan hanya cerita tentang kemenangan kebenaran atas kebatilan. Ia juga kisah tentang bagaimana manusia bereaksi ketika dihadapkan pada tuntutan untuk berubah. Reaksi itu tidak selalu rasional, tidak selalu tenang. Kadang ia muncul dalam bentuk penolakan yang dibungkus dalih agama. Dalam banyak peristiwa, orang-orang yang menolak justru merasa sedang membela kebenaran versi mereka. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai penentang, melainkan sebagai penjaga tradisi dan stabilitas. Disinilah ujian menjadi semakin halus. Ketika seseorang yakin bahwa dirinya berada di pihak yang benar, sementara sebenarnya ia sedang menolak pembaruan yang sah. Sejarah terus bergerak, tetapi pola itu tetap bertahan. Setiap kali muncul seruan untuk kembali kepada keadilan yang murni, untuk membersihkan penyimpangan, untuk mengembalikan agama kepada esensinya, akan selalu ada dua reaksi, penerimaan yang tulus dan penolakan yang defensif. Keduanya sama-sama lahir dari hati manusia, tetapi dengan kesiapan yang berbeda. Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah penolakan itu mungkin terjadi. Sejarah sudah menjawabnya berkali-kali. Pertanyaannya adalah, ketika kebenaran hadir dalam bentuk yang tidak sesuai dengan bayangan kita, dan bagaimana hati kita meresponsnya. Seringkali tidak ditentukan oleh seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tetapi oleh seberapa besar keterikatan kita pada kenyamanan yang telah lama kita bangun. Ilmu bisa menguatkan iman, tetapi ia juga bisa menjadi tameng yang melindungi ego. Dan disinilah persoalan menjadi lebih rumit. Penolakan terhadap kebenaran tidak selalu lahir dari kebencian, melainkan dari rasa takut kehilangan sesuatu yang selama ini dianggap aman. Manusia pada dasarnya menyukai stabilitas. Ia cenderung mempertahankan sistem yang sudah dikenalnya, meskipun sistem itu tidak sepenuhnya adil. Ketika datang ajakan yang menuntut perubahan mendasar, reaksi pertama yang muncul seringkali bukan penerimaan, melainkan evaluasi yang penuh kecurigaan. Apakah ini benar? Apakah ini aman? Apakah ini akan meruntuhkan tatanan yang sudah ada? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu salah. Namun ketika ia bercampur dengan kepentingan pribadi atau kelompok, penilaian bisa bergeser dari objektif menjadi defensif. Fanatisme kelompok adalah salah satu faktor paling kuat dalam sejarah penolakan terhadap pembaruan. Identitas sosial memberi rasa memiliki. Ia menciptakan solidaritas dan keamanan psikologis. Tetapi ketika kebenaran datang dari luar lingkaran itu, atau bahkan dari dalam tetapi mengguncang kebiasaan kelompok, resistensi pun muncul. Dalam banyak kasus, loyalitas terhadap kelompok lebih dominan daripada loyalitas terhadap dalil. Al-Quran menggambarkan bagaimana kaum terdahulu berkata bahwa mereka hanya mengikuti apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka. Tradisi menjadi standar kebenaran. Ketika tradisi dan wahyu bertabrakan, sebagian memilih mempertahankan tradisi. Ini bukan sekadar soal masa lalu. Pola ini berulang dalam berbagai bentuk di setiap zaman. Apa yang sudah lama diakini terasa lebih aman daripada sesuatu yang baru,
meskipun yang baru itu memiliki landasan yang kuat. Selain fanatisme, ada faktor lain yang lebih halus, ketakutan kehilangan posisi. Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali muncul ajakan yang meluruskan penyimpangan, pihak yang merasa diuntungkan oleh penyimpangan itu akan menjadi pihak yang paling keras menentangnya. Ini bukan hanya soal kekuasaan politik, tetapi juga otoritas moral dan sosial. Ketika sebuah figur baru membawa seruan yang murni, ia bisa menggeser pusat pengaruh. Bagi sebagian orang, pergeseran itu terasa seperti ancaman terhadap eksistensi mereka sendiri. Rasa takut ini tidak selalu disadari secara eksplisit. Ia bisa bersembunyi di balik argumentasi ilmiah, dalih kehati-hatian, atau klaim menjaga stabilitas umat. Seseorang bisa meyakini bahwa ia sedang melindungi agama, padahal yang ia lindungi adalah kenyamanan posisinya. Inilah bentuk ujian yang paling halus, ketika pembelaan terhadap diri sendiri dibungkus dengan bahasa pembelaan terhadap kebenaran. Faktor lain yang tak kalah penting adalah pengalaman kolektif terhadap klaim palsu. Dalam sejarah Islam, pernah muncul individu-individu yang mengaku sebagai pembaharu atau bahkan sebagai figur yang dijanjikan, tetapi ternyata menyimpang. Peristiwa-peristiwa semacam ini meninggalkan luka psikologis pada umat. Kecurigaan menjadi lebih mudah tumbuh. Setiap klaim besar langsung disambut dengan skeptisisme. Di satu sisi, kewaspadaan memang diperlukan. Namun di sisi lain, trauma masa lalu bisa membuat hati menutup diri bahkan terhadap kemungkinan yang sah. Dalam hadis-hadis tentang akhir zaman, disebutkan bahwa akan banyak fitnah yang membuat manusia bingung membedakan antara yang benar dan yang salah. Situasi seperti ini menuntut ketenangan dan kejernihan. Namun realitasnya, tekanan sosial dan arus informasi seringkali membuat orang tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Penilaian dilakukan berdasarkan persepsi umum, bukan berdasarkan penelitian yang jujur. Ada pula kecenderungan manusia untuk membayangkan kebenaran dalam bentuk yang sesuai dengan harapannya sendiri. Ketika kenyataan tidak cocok dengan gambaran itu, muncul kekecewaan yang berujung penolakan. Banyak kaum terdahulu menolak nabi mereka karena tidak sesuai dengan ekspektasi tentang seperti apa seorang utusan seharusnya. Mereka membayangkan sosok dengan atribut tertentu, dengan kekuatan tertentu, dengan latar belakang tertentu. Ketika realitas tidak memenuhi gambaran itu, mereka meragukannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekspektasi bisa menjadi penghalang. Seseorang mungkin menunggu hadirnya kebenaran, tetapi ia sudah menetapkan bentuknya di dalam pikiran. Jika bentuk itu tidak terpenuhi, ia sulit menerima. Padahal kebenaran tidak selalu hadir sesuai imajinasi manusia. Ia datang sesuai kehendak Allah, bukan sesuai skenario yang disusun oleh pikiran. Di sisi lain, ada juga kecenderungan untuk mengukur validitas sebuah ajakan dari jumlah pengikutnya. Dalam dunia yang terbiasa dengan angka dan popularitas, minoritas sering dianggap lemah. Namun sejarah para nabi menunjukkan bahwa fase awal kebenaran hampir selalu dimulai dari kelompok kecil. Jika ukuran diterima atau tidaknya kebenaran hanya ditentukan oleh mayoritas, maka banyak risalah awal para nabi akan dianggap gagal. Padahal justru disitulah letak keikhlasannya. Iman bukan hanya pengakuan lisan atau pengetahuan intelektual. Ia adalah kesiapan untuk tunduk ketika bukti telah jelas. Namun ketundukan itu seringkali menuntut pengorbanan. Ia bisa mengharuskan seseorang melepaskan kebiasaan, mengakui kesalahan masa lalu, atau bahkan mengubah arah hidupnya. Tidak semua orang siap untuk itu, meskipun ia mengaku beriman. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa ujian terbesar bukanlah ketika kebenaran tidak jelas, tetapi ketika ia jelas namun bertabrakan dengan kepentingan pribadi. Di titik inilah hati diuji. Apakah ia lebih mencintai kebenaran atau lebih mencintai kenyamanan? Apakah ia lebih takut kepada Allah atau lebih takut kehilangan pengaruh di mata manusia? Sejarah memperlihatkan bahwa sebagian orang yang menolak para nabi bukan karena tidak memahami pesan, tetapi karena pesan itu mengancam tatanan yang sudah mereka kuasai. Mereka menuntut bukti tambahan, bukan karena bukti sebelumnya kurang, tetapi karena mereka berharap akan ada alasan untuk tetap bertahan pada posisi lama. Permintaan demi permintaan diajukan, namun bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menunda penerimaan. Sikap ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang menolak secara terang-terangan. Ada yang memilih menunggu mayoritas bergerak lebih dulu. Ada yang mengambil posisi netral demi keamanan. Semua pilihan itu memiliki konsekuensi. Dalam banyak kisah, kelompok yang menunda hingga keadaan benar-benar jelas justru kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari gelombang awal perubahan. Ketika membahas mengapa orang beriman bisa menolak, perlu disadari bahwa iman memiliki tingkatan. Ada iman yang kuat dan mantap, ada pula iman yang rapuh dan mudah goyah ketika diuji. Ujian tidak selalu datang dalam bentuk ancaman fisik. Ia bisa hadir dalam bentuk kebingungan intelektual,
tekanan sosial, atau ketidakpastian masa depan. Dalam kondisi seperti itu, sebagian orang memilih sikap paling aman menurut perhitungan duniawi, meskipun belum tentu paling benar menurut timbangan akhirat. Selain itu, manusia cenderung menyukai figur yang sesuai dengan preferensinya. Jika sebuah ajakan datang dari sosok yang tidak ia sukai secara personal, bias penilaian bisa terjadi. Karakter pembawa pesan terkadang menjadi fokus, sementara isi pesannya diabaikan. Ini adalah jebakan klasik dalam sejarah penerimaan kebenaran. Semua faktor ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap sesuatu yang benar bukanlah peristiwa sederhana. Ia adalah hasil interaksi kompleks antara iman, ego, kepentingan, trauma, dan ekspektasi. Ketika semua elemen itu bercampur, keputusan yang diambil tidak selalu murni didasarkan pada dalil, tetapi juga pada kondisi batin yang seringkali tidak disadari. Di tengah kerumitan itu, satu hal tetap jelas. Setiap generasi memiliki ujiannya sendiri. Ujian itu tidak selalu datang dalam bentuk yang sama seperti generasi sebelumnya. Namun pola dasarnya tetap serupa. Kebenaran hadir, dan manusia harus memilih sikap. Pilihan itu tidak hanya mencerminkan pemahaman intelektual, tetapi juga menunjukkan posisi hati yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan dipenuhi bumi dengan kezaliman dan ketidakadilan, lalu Allah mengutus seorang dari keluargaku, ia akan memenuhinya dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini bukan sekadar gambaran tentang hadirnya seorang pemimpin adil. Ia adalah potret situasi. Kemunculannya bukan dalam keadaan stabil, bukan dalam kondisi umat tenang, bukan di masa kemakmuran yang merata. Ia datang saat ketidakadilan telah menumpuk, saat sistem rusak mengakar, saat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan runtuh. Artinya jelas, titik awal kemunculannya adalah kekacauan. Bayangkan sebuah dunia di mana politik dipenuhi intrik, kekuasaan menjadi alat kepentingan, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, moral publik melemah, nilai kebenaran relatif. Umat terpecah dalam banyak kelompok, masing-masing merasa paling benar. Dalam suasana seperti itu, harapan terhadap perubahan besar memang ada, tetapi bersamaan dengan itu tumbuh pula rasa lelah dan skeptis. Sebelum kemunculannya, sejarah mencatat bahwa sudah banyak klaim-klaim tentang Mahdi. Sejak abad-abad awal Islam, beberapa tokoh pernah mengaku sebagai figur yang dijanjikan. Sebagian mengangkat senjata. Sebagian memanfaatkan sentimen umat yang sedang gelisah. Ada yang mendapatkan pengikut, tetapi akhirnya terbukti keliru. Setiap kegagalan meninggalkan luka kolektif. Akibatnya, umat menjadi waspada, bahkan cenderung curiga terhadap setiap klaim besar. Nama Mahdi tidak lagi sekadar simbol harapan, tetapi juga bayangan trauma sejarah. Ketika satu klaim runtuh, kepercayaan publik ikut retak. Ketika satu gerakan menyimpang, reputasi konsep itu ikut tercoreng. Dalam konteks seperti itu, jika benar seorang lelaki dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul membawa misi keadilan, ia tidak berdiri di atas tanah yang netral. Ia berdiri di atas tanah yang sudah dipenuhi keraguan. Riwayat menyebutkan bahwa ia adalah seorang dari keturunan Fatimah radhiyallahu anhu. Namanya seperti nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menarik bukan hanya identitasnya, melainkan cara ia muncul. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa ia akan dibayat di antara rukun dan makam. Bukan di istana, bukan melalui konferensi internasional, bukan melalui panggung politik yang mapan. Bayat itu terjadi dalam suasana genting. Riwayat juga menunjukkan bahwa ia tidak mencari kepemimpinan. Bahkan dalam beberapa penjelasan ulama, disebutkan bahwa ia enggan dan terpaksa menerima bayat tersebut. Ini sangat kontras dengan pola kepemimpinan dunia yang biasanya diperjuangkan dengan ambisi dan strategi panjang. Sosok yang tidak mengejar kekuasaan justru sering dianggap tidak layak memegangnya. Di zaman di mana kepemimpinan identik dengan pencitraan, kampanye, dan lobi politik, figur yang tidak membangun panggung bisa dianggap lemah. Manusia terbiasa menilai kapasitas dari seberapa besar sorotan yang mengiringi seseorang. Jika tidak ada sorotan, dianggap tidak signifikan. Padahal dalam sejarah Islam, kekuatan sering lahir dari kesederhanaan yang tulus. Kemunculannya juga tidak langsung diikuti dengan stabilitas. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa akan ada konflik, bahkan pasukan yang dikirim untuk memeranginya dan ditelan bumi di daerah tertentu. Artinya, fase awal bukan fase kemenangan instan. Ada gesekan, ada penolakan, ada konfrontasi. Jika seseorang membayangkan bahwa Imam Mahdi akan langsung diterima oleh seluruh umat tanpa perdebatan, gambaran itu tidak selaras dengan pola sejarah kenabian dan pembaruan. Justru karena ia hadir dalam kondisi kacau,
penilaiannya pun akan kacau. Informasi simpang siur, tuduhan berseliweran, opini publik terbelah. Sebagian mendukung dengan keyakinan, sebagian menolak dengan keras, sebagian lagi memilih diam dan menunggu arah angin. Tekanan dramatisnya terletak di sini. Dunia menunggu penyelamat, tetapi ketika penyelamat itu tidak tampil sesuai skenario kolektif, dunia ragu. Manusia sering membayangkan perubahan besar harus dimulai dengan deklarasi besar. Tetapi riwayat menunjukkan bahwa momentum bayat itu terjadi di Makkah, di tempat yang sakral, dalam situasi yang tidak dirancang sebagai pertunjukan global. Ini lebih menyerupai titik balik sunyi yang perlahan membesar, bukan ledakan spektakuler yang langsung mengguncang semua pihak. Di sisi lain, ia datang membawa misi yang berat, menegakkan keadilan secara menyeluruh. Keadilan bukan sekadar slogan. Ia berarti membongkar sistem zalim yang telah lama mengakar. Ia berarti menghentikan praktik korupsi, manipulasi, dan penindasan. Setiap langkah ke arah itu pasti menyentuh kepentingan banyak pihak. Dan setiap kepentingan yang terusik jarang tinggal diam. Inilah ujian besar di era tersebut. Bukan hanya bagi sang pemimpin, tetapi bagi umat yang harus memutuskan sikap. Apakah mereka melihat melalui kacamata sejarah yang jernih, atau melalui lensa trauma dan ekspektasi yang sempit? Karena jika ia tidak tampil seperti yang dibayangkan, tidak didukung mayoritas sejak awal, tidak disambut dengan kesepakatan universal, tidak dikemas dengan citra yang sempurna, apakah manusia akan mengenalinya? Pertanyaan itu tidak lagi berada di wilayah teori. Ia menyentuh wilayah yang paling pribadi, kesiapan hati. Sejarah telah menunjukkan bagaimana penolakan sering lahir bukan dari kebencian terbuka, melainkan dari rasa takut yang tidak diakui. Takut salah langkah, takut kehilangan posisi, takut terseret arus yang belum jelas ujungnya. Takut berdiri sendirian ketika mayoritas memilih diam. Di era menjelang kemunculannya, dunia bukan hanya dipenuhi kezaliman struktural, tetapi juga kelelahan kolektif. Umat lelah oleh konflik, lelah oleh perpecahan internal, lelah oleh janji-janji perubahan yang tidak pernah tuntas. Dalam kelelahan itu, harapan terhadap seorang pemimpin adil memang ada, tetapi harapan itu seringkali bercampur dengan syarat-syarat tersembunyi. Datanglah dengan cara yang meyakinkan semua pihak, datanglah tanpa mengguncang stabilitas yang tersisa, datanglah tanpa menuntut perubahan yang terlalu menyakitkan. Masalahnya, keadilan sejati hampir selalu menyakitkan bagi pihak yang selama ini diuntungkan oleh ketidakadilan. Ketika distribusi kekuasaan diperbaiki, ada yang harus melepaskan privilese. Ketika sistem ekonomi diluruskan, ada yang harus kehilangan keuntungan yang selama ini dianggap wajar. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, reputasi yang dibangun di atas kompromi bisa runtuh dalam sekejap. Dalam kondisi seperti itu, penolakan bisa muncul dalam bahasa yang tampak rasional. Akan ada yang berkata, belum waktunya. Akan ada yang berkata, pendekatannya terlalu keras. Akan ada yang berkata, situasi belum stabil untuk perubahan drastis. Semua terdengar masuk akal. Namun di baliknya, sering tersembunyi ketakutan terhadap konsekuensi pribadi. Orang ingin penyelamat, tetapi tidak ingin berubah. Mereka ingin dunia menjadi lebih adil, tetapi tidak siap jika keadilan itu menyentuh diri mereka sendiri. Mereka ingin sistem dibersihkan, tetapi tidak ingin kebiasaan lama yang menguntungkan mereka ikut dibersihkan. Disinilah kontradiksi batin muncul dengan tajam. Al-Quran menyatakan dengan tegas, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Ayat ini bukan sekadar motivasi moral. Ia adalah hukum sosial ilahi. Perubahan eksternal tidak akan kokoh tanpa perubahan internal. Jika umat menunggu datangnya seorang pemimpin yang akan memperbaiki semuanya, tetapi mereka sendiri tidak bersedia memperbaiki diri, ketegangan akan muncul. Seruan keadilan akan terasa berat, karena ia menuntut partisipasi, bukan sekadar dukungan lisan. Ujian akhir zaman bukan hanya tentang mengenali figur yang benar, tetapi tentang kejernihan hati dalam menilai. Kejernihan itu sulit dicapai di tengah kebisingan informasi. Tuduhan dan fitnah bisa menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Dalam dunia yang terbiasa dengan opini instan, keputusan sering diambil berdasarkan persepsi, bukan verifikasi. Sebagian orang mungkin akan menuntut tanda-tanda yang lebih spektakuler. Mereka akan berkata bahwa jika ini benar, seharusnya semua orang langsung mengakuinya. Mereka lupa bahwa kebenaran dalam sejarah jarang diterima secara serempak. Bahkan para nabi pun menghadapi penentangan dari kaum mereka sendiri. Konsensus universal bukanlah syarat kebenaran. Sebagian lain mungkin akan memilih posisi aman, menunggu hingga situasi benar-benar jelas. Namun menunggu terlalu lama bisa berarti kehilangan momen.
Dalam banyak kisah, kelompok yang terlambat menyadari kebenaran seringkali menyesal ketika realitas sudah bergerak jauh ke depan. Ada pula yang akan menolak secara aktif. Mereka merasa memiliki interpretasi sendiri tentang bagaimana seharusnya sosok itu tampil. Jika realitas tidak cocok dengan interpretasi tersebut, mereka lebih memilih mempertahankan tafsirnya daripada membuka kemungkinan bahwa pemahaman mereka perlu direvisi. Fanatisme terhadap ekspektasi bisa lebih kuat daripada keterbukaan terhadap fakta. Disinilah ujian menjadi sangat halus. Tidak ada pengumuman langit yang memaksa semua orang tunduk. Tidak ada tanda yang menghapus seluruh ruang keraguan dalam 1 detik. Yang ada adalah rangkaian peristiwa, dalil, dan dinamika yang harus dinilai dengan hati yang jernih. Dan hati yang jernih hanya lahir dari kejujuran terhadap diri sendiri. Jika seseorang telah lama terbiasa dengan sistem yang tidak sepenuhnya adil tetapi memberinya ruang aman, ia mungkin secara tidak sadar merasa terancam oleh perubahan radikal. Jika seseorang membangun reputasi di atas struktur lama, ia mungkin merasa bahwa mengakui kepemimpinan baru berarti mengakui keterbatasannya sendiri. Pengakuan semacam itu tidak mudah. Keadilan yang dibawa tidak akan selektif. Ia tidak hanya menyasar musuh yang jelas-jelas zalim, tetapi juga memperbaiki detail-detail kecil yang selama ini diabaikan. Ia menuntut konsistensi. Ia menuntut integritas. Dalam masyarakat yang terbiasa dengan kompromi, standar semacam itu bisa terasa asing. Karena itu, kegagalan mengenali kebenaran seringkali bukan disebabkan kurangnya dalil, tetapi karena hati sudah terlalu penuh oleh prasangka, kepentingan, dan ketakutan. Ketika hati penuh, ia sulit menerima sesuatu yang menuntut pengosongan. Padahal menerima kebenaran seringkali dimulai dengan mengosongkan diri dari kesombongan tersembunyi. Sebagian orang mungkin akan berkata bahwa mereka hanya berhati-hati. Kehati-hatian memang bagian dari kebijaksanaan. Namun ada perbedaan antara kehati-hatian yang jujur dan kehati-hatian yang menjadi alasan untuk tidak pernah bergerak. Jika setiap kemungkinan selalu ditunda dengan alasan menunggu kepastian mutlak, maka tidak ada perubahan yang akan pernah dimulai. Ujian terbesar bukan hanya pada saat kekacauan memuncak, tetapi pada saat keputusan pribadi harus diambil. Di tengah opini yang terbelah, tekanan sosial, dan risiko reputasi, seseorang harus menentukan di mana ia berdiri. Keputusan itu tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada arus mayoritas. Ia menuntut tanggung jawab individual di hadapan Allah. Bisa jadi masalahnya bukan kurangnya tanda. Riwayat telah menyebutkan ciri-ciri, konteks, dan peristiwa yang mengiringinya. Sejarah telah mengajarkan pola penerimaan dan penolakan. Namun jika hati sudah terlanjur membangun tembok ekspektasi yang kaku, setiap realitas yang tidak sesuai akan dipantulkan kembali sebagai kesalahan. Ujian akhir zaman adalah ujian kejernihan hati di tengah kabut fitnah. Siapa yang mampu menilai dengan adil tanpa didorong oleh ambisi pribadi? Siapa yang mampu mendukung kebenaran meskipun ia tidak populer? Siapa yang mampu menerima perubahan meskipun itu berarti melepaskan kenyamanan lama? Pada akhirnya, persoalannya bukan hanya tentang mengenali siapa dia, tetapi tentang memastikan bahwa ketika kebenaran itu berdiri di hadapan kita dalam bentuk yang tidak sempurna menurut imajinasi manusia, hati kita masih cukup lapang untuk menerimanya.